Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah diajarkan pelajaran sejarah yang menceritakan pengkhianatan Partai Komunis Indonesia atau sering kita sebut PKI. Meskipun saat ini partai tersebut telah tiada, tetapi kekejaman serta usaha kudeta yang pernah dilakukan PKI masih membekas di hati masyarakat Indonesia. Salah satu saksi bisu kekejaman PKI ialah Lubang Buaya, sebuah sumur yang menjadi tempat pembuangan jenazah 7 jenderal TNI yang dibantai oleh PKI. Sumur tersebut masih ada serta bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Namun, mengingat Lubang Buaya pernah menjadi tempat pembuangan jenazah, tentu saja ada cerita-cerita seram yang meliputinya. Ada banyak mitos maupun cerita misteri seputar Museum Lubang Buaya. Kami telah merangkum satu persatu cerita tersebut dalam Misteri Museum Lubang Buaya. Sebelum kami lanjutkan video ini, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda untuk subscribe dan like channel kami. Untuk informasi menarik lainnya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. 1. Aura mistis yang begitu mencekam. Museum Lubang Buaya berada satu komplek dengan Museum Pengkhianatan PKI serta Monumen Pahlawan Revolusi. Museum Pengkhianatan PKI berisi patung-patung lilin yang ditata untuk menggambarkan pemberontakan PKI serta kekejaman anggota-anggotanya. Sementara Monumen Pahlawan Revolusi merupakan patung 7 perwira tinggi TNI yang gugur dalam pembantaian gerakan tanggal 30 September PKI atau yang dikenal dengan istilah G30 SPKI. Ketujuh jenderal ini jenazahnya dibuang ke dalam sumur yang saat ini dikenal dengan nama Lubang Buaya. Aura mistis langsung bisa kamu rasakan ketika menginjakan kaki di komplek museum ini. Ditambah lagi penerangan lampu berwarna merah yang diletakkan di dalam sumur Lubang Buaya semakin menambah seram suasana. 2. Teriakan minta tolong dari dalam sumur. Spot paling angker dalam komplek museum ini ialah Lubang Buaya. Di dalam sumur sedalam 12 meter tersebut pernah tertumpuk jasad 7 pahlawan revolusi yang sebelumnya telah dibantai oleh PKI. Namun, keangkeran di sumur tersebut bukan semata-mata karena sejarahnya saja, tetapi juga karena kejadian mistis yang dialami hingga saat ini. Kejadian mistis pernah dialami oleh seorang warga sekitar yang kebetulan berkunjung ke Museum Lubang Buaya pada sore hari. Kala itu, pria yang tidak disebutkan namanya ini mendengar suara minta tolong yang berasal dari dalam sumur. Ketika si pria mencari sumber suara, secara perlahan jeritan minta tolong itu menghilang. Namun, suara kembali terdengar tatkala pria tersebut menjauh dari sumur. 3. Penampakan tentara berwajah rusak serta berlumur darah. Salah satu cerita mistis yang juga terjadi di Lubang Buaya ialah kesaksian seorang pengunjung museum yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk astral berpakaian tentara dengan wajah rusak dan berlumuran darah. Pengunjung tersebut melihat penampakan itu melintas dari arah sumur. Entah hanya si pengunjung itu atau ada orang lain yang juga menyaksikan penampakan sosok tentara tersebut. Yang jelas cerita ini memang cukup membuat bulu kuduk merinding. Kisah penampakan ini juga dialami oleh seorang warga sekitar bernama Parto. Pria yang kerap kali begadang ini pernah sekali waktu berjalan-jalan di dekat kawasan museum. Ketika sedang berjalan, Parto mendengar suara langkah kaki yang diseret. Sontak Parto menoleh serta mendapati sosok makhluk berlumuran darah dengan pakaian compang camping. Seketika Parto langsung lari meninggalkan sosok astral tersebut. Parto juga meyakini bahwa kemunculan makhluk tersebut juga ditandai dengan bau busuk yang menusuk hidung. 4. Sering terjadi kesurupan. Fenomena kesurupan di tempat yang dianggap angker merupakan hal yang kerap kali terjadi, tak terkecuali di Lubang Buaya. Menurut pedagang yang berjualan di sekitar museum, peristiwa kesurupan di Lubang Buaya sudah terjadi berkali-kali. Korban kesurupan rata-rata ialah pengunjung. Pernah sekali waktu ada rombongan wisatawan dari Amerika Serikat yang mengunjungi museum Lubang Buaya. Ketika para turis ini berfoto, salah seorang di antaranya tiba-tiba tertawa cekikikan serta spontan menyanyikan lagu genjer-genjer. Kejadian ini tentu saja tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bagaimana bisa seorang turis yang tidak bisa berbahasa Indonesia tiba-tiba menyanyikan lagu bahasa Indonesia dengan lancar? Usut punya usut, turis yang kesurupan ini sebelumnya sempat mengejek Lubang Buaya yang ia rasa tidak terlihat indah. Bahkan, si turis ini juga sempat mengucapkan kata-kata kasar tentang pahlawan revolusi yang gugur di sumur tersebut. Kejadian seram tidak hanya dialami oleh pengunjung serta warga sekitar saja, tetapi penjaga museum pun pernah mendapatkan pengalaman gaib ketika menjaga museum ini. Ya, pada suara malam seorang penjaga pernah mendengar suara derap kaki seperti orang yang sedang baris berbaris. Suara tersebut berasal dari dalam museum. Suara derap kaki misterius ini cukup sering terjadi. Pada saat tengah malam, suara tersebut akan terdengar semakin jelas. Padahal, bisa dipastikan kondisi di dalam museum memang kosong.
Secara logika, tidak mungkin ada orang yang berlatih baris berbaris pada tengah malam. Itulah beberapa misteri di Museum Lubang Buaya yang kami rangkum. Apabila ada informasi yang kami sampaikan salah, silakan sampaikan di kolom komentar, agar dapat kami perbaiki di video selanjutnya. Terima kasih.